kerjanya dia benar-benar sehat dan baik. Dan engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi dan pribadi supaya kami semakin bersuka cita dalam kegiatan sekolah ini. Pada sampai aku dosa kami dalam nama Yesus Kristus bersyukur. Amin. Adik-adik, untuk semakin supaya kita semangat mengikuti ibadah, adik-adik yang berdiri ikuti lagu dari kakak guru sekolah minggu. Ayo anaknya,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh kakak sendiri, nama kakak Kak Yosi. Nah, sekarang sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya karena kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan, nafas kehidupan serta kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan, sehingga kami juga dapat berkumpul kembali Tuhan walaupun secara virtual untuk melaksanakan ibadah setiap minggunya, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya biarlah kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh firman-Mu nantinya, sehingga adik-adik sekolah minggu kami dapat menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kakak ulangi sekali lagi, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Temanya apa ya Kak? Temanya hari ini adalah ikut serta menolong sesama. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca terlebih dahulu ayat yang diberikan, yang kakak bilang tadi ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik,
Firman Tuhan pada hari ini akan kakak bawakan melalui sebuah cerita, yaitu berhubungan dengan tema kita, ikut serta menolong sesama. Jadi adik-adik di rumah kakak harapkan untuk duduk yang manis dan dengarkan cerita kakak ini ya. Zaman dahulu ada seorang panglima raja yang berasal dari Aram. Nama panglima itu adalah Naaman. Naaman merupakan panglima raja atau tentara yang berkali-kali menang dalam memimpin perang. Suatu hari, sang panglima jatuh sakit. Ia terkena penyakit kusta. Penyakit kusta merupakan sebuah penyakit kulit yang dapat menyebabkan si penderitanya bisa meninggal. Jadi penyakit ini juga dianggap sebagai penyakit kutukan, sehingga sang panglima raja diasingkan dan tidak boleh hidup bersama dengan masyarakatnya. Ketika sebelum panglima raja tersebut terkena penyakit kusta, panglima tersebut pernah menahan seorang anak perempuan Yahudi dan menjadikan anak perempuan tersebut sebagai pelayan untuk istrinya. Layaknya manusia biasa, sang panglima pun mencari pengobatan untuk menyembuhkan sakitnya itu. Di tengah kesibukan panglima mencari pengobatan, ternyata sang pelayan tadi mendengar bahwa tuannya sedang jatuh sakit. Ada satu keunikan atau satu hal yang dapat kita contoh dari seorang anak perempuan ini. Ketika ia mendengarkan bahwa tuannya jatuh sakit, ia bergegas menemui nyonyanya atau menemui istri dari Naaman dan memberikan sebuah usulan bahwa ada seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Anak perempuan tersebut berkata kepada nyonyanya, seperti, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Satu hal yang unik dari anak perempuan ini adalah ketika ia mendengarkan tuannya sakit, ia malah memberikan dia malah menolong tuannya agar tuannya bisa sembuh kembali. Anak perempuan tersebut tidak menaruh dendam terhadap tuannya, malah ia memberikan pertolongan yang terbaik kepada tuannya. Mendengar usulan dari pelayannya tadi, sang istri pun bergegas menjumpai Naaman dan memberitahu kepada Naaman bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakitnya itu. Nabi tersebut berada di Samaria. Lalu Naaman pun pergi kembali menjumpai Raja Aram, dan Raja Aram menyurati Raja Israel, sehingga surat tersebut sampai ke tangan nabi yang dapat menyembuhkannya itu. Ternyata nabi tersebut adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa ini merupakan nabi utusan Tuhan yang dapat dan sudah terkenal melakukan banyak sekali mukjizat. Ketika itu Naaman langsung bertemu dengan Nabi Elisa, dan Nabi Elisa pun mengobati penyakit Naaman tersebut. Nabi Elisa memerintahkan kepada Naaman bahwa Naaman harus Naaman harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ketika Naaman percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa, Naaman pun sembuh kembali dari penyakitnya. Penyakit kustanya pun hilang, dan ia pun dapat kembali pulang dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat mempelajari sikap dari seorang anak perempuan atau mantan tawanan yang dijadikan sebagai pelayan untuk istri Naaman.
seharusnya ia merasa dendam terhadap tuannya, akan tetapi ketika ia mendengar tuannya sakit, ia malah menolongnya. Kita pun harus selayaknya seperti seorang anak perempuan tadi. Ketika ada orang lain yang jahat sama kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Akan tetapi, apabila orang yang jahat tadi suatu hari memerlukan bantuan dari kita, kita juga harus menolongnya agar kasih Kristus tercermin dari diri kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menolong sesama kita. Dari cerita ini juga kita diajarkan untuk tidak boleh sombong dan menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Apapun statusnya, kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Kita tetaplah menjadi anaknya, anak Tuhan yang selalu Tuhan cintai dan Tuhan sayangi. Kesimpulan firman Tuhan. Ayat hafalannya dikirim ke WA grup ya adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah, semoga kita dapat menerapkan firman Tuhan hari ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita juga senantiasa selalu menolong orang yang kesusahan dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Kiranya firman-Mu tadi Tuhan yang dikemas dalam sebuah cerita dapat menjadikan adik-adik kami sebagai manusia yang selalu menolong sesamanya dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Kiranya kami boleh selalu merendahkan hati kami agar kasih-Mu selalu tercermin di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati hari-hari kami, jagai kami, lindungi kami Tuhan, sertai apapun aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap cita-cita dan harapan kami Tuhan. Dari segalanya itu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan hapuskanlah segala dosa-dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi ibadah kita sudah selesai. Kita siapkan persembahan kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan satu pujian. Kalau kalian musik dari Oh
Tuhan yang akan mengantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu pertama ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sehat buat kita semua. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kita mengucapkan terima kasih buat adik-adiknya yang sudah mau mengikuti ibadah online setiap minggu. Kami guru sekolah